Dan kita berkumpul kembali setelah tadi kita dengarkan bersama pencerahan yang disampaikan oleh Pak Dante. Akhirnya terlanjut dengan yang berikut, yaitu doa. Sebelumnya tadi memang baik saya maupun Pak Esra sama-sama mengharapkan kita bisa ada debat, tapi berhubung waktu maka Pak Esra yang berdebat dengan Pak Dante pada sore hari ini. Jadi sesuai kesepakatan, aturan tetap berlaku seperti yang kemarin. Dan tadi Pak Dante punya permintaan waktu ditambah, jadi Pak Esra 15 menit, Pak Dante 15 menit, begitu ya. Nah, hadir, tidak boleh kurang. Masalahnya waktu sama kerjaan di sini. Jadi tolong moderator begini sama kerjaan dulu. Jadi tapi dia bilang kita 15, moderator bilang belum. Akhirnya waktu masa jam ketemu sudah. Jadi saya harap bisa pas ya. Oke, kalau sudah oke, kita berdoa dan kita segera mulai. Saya itu siap. Oh ya, silakan. Baik. Jadi begini ya. Saya juga terus terang ini tidak siap dalam artian tidak ada persiapan khusus, dan ini debat dadakan. Ini pun saya masih kerja dan lari dari tempat kerja. Saya ada rapat jam 6 mesti. Ya, kalau tadi jam 4. Nah, jadi khusus saya begini. Tadi saya sempat ikuti di seminar beberapa menit. Jadi kalau omong apa yang dipaparkan Pak Dante ini kan Pak Dante sudah memaparkan banyak hal tadi. Tadi sebenarnya saya tunggu saya sudah jawab karena saya sudah dapat beberapa hal untuk ditanyakan, tapi karena saya harus kerja, saya sudah berangkat. Sehingga usul saya sekarang adalah bahwa tidak perlu materi baru. Saya angkat salah satu persoalan dari materi Pak Dante tadi, dan itu Pak Dante sudah paparkan dan semua sudah dengar. Tinggal saya sangka saja dan Pak Dante sangka balik dan seterusnya. Bagaimana? Bagaimana Pak Dante siap? Mengingat waktu juga kan harusnya jam 4 tadi ya. Oke, baik. Ya, kalau prinsipnya begitu tidak ada persoalan, tapi kadang-kadang apa yang ditangkap itu bisa yang berbeda dengan materi. Jadi nanti saya sanggah kalau ada hal yang sifatnya kalau sesuatu yang memang bukan pernyataan saya ya, atau begini saja, saya memberitahukan apa yang mau saya sanggah, materinya apa yang tadi Pak Dante sudah angkat, tapi sekarang saya minta Pak Dante angkat ulang poin khusus itu saja, supaya kita semua jangan ulang. Jadi tidak semua, satu poin itu saja. Jadi setelah itu Pak Dante ngomong poin itu ulang supaya tadi sudah dengar, tapi supaya nanti kita bilang tadi kita tidak dengar, Pak kita Pak Dante tidak ngomong itu, sekarang saya minta Pak Dante ulang poin itu, setelah itu baru saya tambah dan seterusnya. Ya, bagaimana perannya? Baik. Oke, karena tidak ada persoalan, kita bisa mulai. Sudah bisa Pak Isa? Peran bisa? Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah kumpulkan kembali kami di ruangan ini untuk kami masuk dalam acara berikutnya, yaitu debat antara Pak Esra bersama dengan Pak Dante. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir, sehingga biarlah kebenaran tetap kebenaran terbukti, dan dengan demikian Tuhan tidak benar kesesatan boleh diluruskan dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah semua yang mendengar boleh dituntun oleh Tuhan sehingga boleh memahami kebenaran dan akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi doa kami seluruh acara ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Waktu sekarang jam 5 kurang 10 menit. Jadi ya, waktu ini bisa setengah. Ya, waktu ini saudara. Jadi kita akan mulai bagaimana cepat jam 5 saja supaya waktu ini. Karena masalahnya jam, jadi biar mulai saja Pak Dante paparkan. Ya, jadi begini, Pak Dante paparkan materi adalah apa yang saya minta. Ya. Jadi saya mau buka pernyataan Pak Dante bahwa iman tidak dikaruniakan. Ya, iman anugerah apa? Keselamatan apa yang tadi kemampuan. Ya,
Jadi pokoknya iman bukan anugerah. Saya minta kalian dia pulang poin setelah itu baru saya sampaikan. Tadi kampanye nama apa? Ini sudah berapa? Itu kan bisa apa? Tadi dia lakukan itu kan bisa. Yang terkait dengan itu. Nama apa ini? Kita itu kan. Awal pertama dia kesini. Oke, waktu saya berbunyi, saya akan kupas kembali tentang iman. Ya, Esra kelihatan. Jadi mulai dari definisi iman, ya, Ibrani 11 ayat 1, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi itu kita. Ya, jadi kita harapkan yang tidak kita lihat itu iman. Menurut Ibrani 11 ayat 1. Ya, selanjutnya. Ya, nah, komposisi iman. Ya, ada pengetahuan, perasaan dan kehendak. Jadi mengetahui, merasa, bertindak. Ya, saya kupas secara singkat saja. Nah, iman yang benar timbul melalui pendengaran. Jadi iman Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, orang yang di luar Kristus memiliki iman, tapi perbedaannya letaknya pada isi iman itu berbeda. Pengetahuan mereka tentang iman itu berbeda. Nah, lanjut. Ya, kemudian perbedaan iman benar dengan iman yang tidak benar terletak pada isi. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini iman yang benar, isinya itu kasih agape. Iman yang tidak benar itu isinya kasih. Jadi perbedaan iman yang benar dengan iman yang tidak benar terletak pada isi. Nah, iman pistis dari bahasa Yunani-nya sinonim dengan yakin atau percaya. Bahasa Yunani-nya pistensin. Ya. Dan merupakan pendirian dari keyakinan atas sesuatu. Ini definisi umum. Ya, secara umum. Ya. Di dalam Alkitab biasanya menyatakan hubungan tanggung jawab manusia pada Allah atas segala sesuatu yang ilahi. Ya. Jadi iman ini hubungan tanggung jawab manusia pada Allah atas segala sesuatu yang ilahi. Contohnya di dalam Kejadian 15 ayat 6. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham merespon janji Tuhan, ya, dan Tuhan memperhitungkan respon Abraham itu dengan, ya, memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Lalu Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31, dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Jadi respon, ya, tanggung jawab manusia pada Allah atas segala sesuatu yang ilahi. Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ya, jadi tanggung jawab kita, iman, hidup dengan iman. Ya, artinya kita bertanggung jawab terhadap sesuatu yang ilahi dan iman kita dipimpin oleh firman Allah. Selanjutnya, ya sudah, saya pikir itu sampai di situ.